Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Rayhani Fadefriandari dari Prodi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjung Pura Pontianak. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai saham syariah pada PT Sharon Pokpen Indonesia. Nah, PT Sharon Pokpen Indonesia ini bergerak dalam bidang pakan ternak, pengembang biakan dan budidaya ayam pedaging bersama dengan pengolahannya, makanan olahan, pelestarian ayam dan daging sapi termasuk unit cold storage, penjualan pakan unggas, ayam dan daging sapi, dan bahan dari sumber hewani di dalam wilayah negara Republik Indonesia maupun luar negeri selama diizinkan oleh undang-undang yang telah ditetapkan. Nah, pada awalnya perusahaan ini dibangun pada tanggal 7 Januari tahun 1972 dalam rangka penanaman modal asing atau PMA. Kantor pusatnya ini berada di Jakarta dan memiliki beberapa cabang di Indonesia, seperti Surabaya, Denpasar, Sidoarjo, dan kota-kota besar lainnya. Nah, pada tanggal 7 Januari 1972 juga PT ini mengajukan sebuah akta mengenai segala kegiatan yang akan dilakukan dan pada tanggal 23 Mei 2019 perusahaan ini melakukan sebuah perubahan terhadap aktanya dan pada tanggal 21 Juni 2019 perubahan tersebut disetujui oleh Menteri Hukum. Nah, perubahan akta tersebut terdapat informasi terbaru mengenai kegiatan produksi, seperti pembibitan jenis ayam, sayur, serta buah-buahan beku, dan berbagai kegiatan lainnya. Nah, selain kegiatan pembibitan, perusahaan ini juga memiliki beberapa bisnis lain, seperti pengolahan makanan cepat saji yang sudah familiar di tengah-tengah kita, yaitu Fiesta dan Cem. Nah, PT Sharon Pokpen Indonesia juga memiliki 19 anak perusahaan yang diantaranya adalah PT Sharon Pokpen Jaya Farm, PT Proteindo Sinar Sejahtera, PT Gizindo Sejahtera Jaya, PT Prima Retail Internasional, PT Poly Packaging Industri, PT Sentral Lavian Pertiwi, PT Hamparan Proteindo Utama, PT Sumber Proteindo Sejahtera, PT Sarana Farmindo Utama, PT Protindo Sumber Sejahtera, PT Proteindo Primajaya, PT Veprotama Pertiwi, PT Sharon Pokpen Restu Indonesia, PT Singa Mas Indonesia, PT Proteindo Sarana Utama, PT Dian Intan Perkasa, PT Karisma Proteindo Utama, PT Prima Persada Propetindo, dan PT Prima Proteindo Utama. Nah, sekarang kita akan membahas tentang saham PT Sharon Pokpen Indonesia. Nah, pada tahun 1991, PT Sharon Pokpen Indonesia atau dengan kode sahamnya itu CPIN memperoleh pernyataan efektif dari Bapepbam LK untuk melakukan penawaran umum perdana saham atau IPO kepada masyarakat. Yang mana saham yang ditawarkan itu adalah sebanyak 2.500.000 dengan nilai nominal Rp1.000 per saham dengan harga penawaran Rp5.100 per saham. Nah, presentasi dari saham tersebut diperkirakan sebesar 33,33% dan dana yang terkumpul saat itu adalah sebesar 12.750.000. Nah, saham-saham tersebut dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 18 Maret 1991. Nah, pemegang saham pada PT Sharon Pokpen ini dibagi dua, yaitu dipegang oleh PT Sharon Pokpen itu sendiri dan dipegang oleh publik. Nah, saham terbesar ini dipegang oleh PT Sharon Pokpen, yaitu presentasinya sebesar 55,53% dengan jumlah sahamnya adalah 91.854.000. Nah, untuk publik sendiri, presentasinya adalah sebesar 44,47% dengan jumlah saham sebesar 7.614.590. Nah, sekarang kita akan bahas tentang naik turunnya harga saham
CPIN pada masa pandemi. Nah, pada tahun 2020 sendiri terdapat sebuah informasi mengenai kenaikan laba dari PT tersebut, tetapi tidak ada jaminan mengenai kepastian ekonominya. Harga saham dari PT ini sendiri sering mengalami penurunan. Nah, penurunan saham terendah tahun 2020 sendiri dapat dilihat pada bulan Maret. Pada waktu itu, saham dari perusahaan agribisnis ini terletak pada kisaran Rp4.580 dengan tingkat persentase sebesar minus 19,65%. Nah, meski mengalami penurunan yang sangat signifikan pada 2 bulan berikutnya, harga saham dari PT ini sendiri mengalami kenaikan nih. Untuk April, PT tersebut mengalami kenaikan harga sebesar Rp4.600 dengan tingkat persentase sebesar 0,44%. Pada bulan berikutnya, yaitu pada bulan Mei, PT yang bergerak di bidang peternakan tersebut juga mengalami kenaikan dari segi harga saham. Kenaikannya didapatkan dengan jumlah Rp5.775 serta tingkat persentasenya adalah 25,54%. Nah, akan tetapi pada bulan-bulan berikutnya PT tersebut terus mengalami perubahan dan kenaikan. Selain itu, jika terdapat kenaikan harga saham, maka harga tersebut tidak pernah lebih mahal dibandingkan pada bulan-bulan sebelumnya. Nah, untuk bulan Oktober 2020 sendiri, harga saham dari PT ini diperkirakan sebesar Rp5.950. Harga ini meningkat jika dibandingkan dengan harga pada bulan sebelumnya. Dan pada bulan September sendiri, harga saham dari PT tersebut adalah Rp5.675. Presentasi kenaikan dari saham tersebut yaitu 4,85%. Nah, kenaikan ini jauh lebih baik jika dibandingkan dengan harga saham dari bulan Mei. Dengan kenaikan harga saham dari PT tersebut, maka juga akan meningkatkan dividen atau keuntungan dari para pemilik saham. Nah, yang selanjutnya adalah kita lihat harga saham CPIN dalam kurun waktu 6 bulan terakhir. Nah, ini yang kalian lihat di layar adalah grafik harga saham CPIN dalam waktu 6 bulan terakhir ya, dari bulan November 2020 sampai bulan April 2021. Nah, pada grafik yang sudah dilihat sebelumnya, dapat dilihat pada grafik yang tersedia tadi, bulan November 2020 sampai April, saham mengalami kenaikan dan penurunan. Penurunan yang cukup signifikan adalah pada awal bulan Februari 2021, yang mana saham tersebut turun di kisaran Rp5.775. Sementara itu pada bulan April, saham mengalami kenaikan dengan harga Rp7.725. Nah, kemudian pada bulan Mei 2021, yaitu pada tanggal 3 Mei, saham mengalami penurunan dengan harga sekitaran Rp7.050. Hingga pada tanggal 7 Mei 2021, saham terus mengalami penurunan di harga sekitaran Rp6.625. Sekarang yang terakhir kita masuk ke analisis saham pada PT Charon Pokpen Indonesia. Nah, sebelum menganalisisnya, saya menyajikan beberapa data. Ya, di sini ada data harga saham dari tahun 2018. Kemudian ini untuk tahun 2019. Nah, dan ini untuk tahun 2020. Nah, di sini juga saya lampirkan data keuangan dari perusahaan tersebut. Kemudian setelah ini ada dan data yang terakhir yang saya lampirkan adalah dividen. Nah, dilihat dari data yang terlampir sebelumnya, menurut saya saham ini memiliki peluang yang bagus. Walaupun dalam pergerakan harga saham selama rentang waktu dari tahun 2018 sampai 2020, harga sahamnya banyak mengalami penurunan. Namun karena PT ini kan juga bergerak di bidang olahan makanan cepat saji seperti Fiesta atau Cem, dan masyarakat di
masyarakat pada umumnya kan sangat butuh akan konsumsi, terlebih lagi dengan makanan yang praktis. Jadi menurut saya, saham ini bisa menjadi rekomendasi bagi calon investor untuk menginvestasikan dananya. Baiklah, sekian yang dapat saya presentasikan, dan karena kekurangan atau keterbatasan data yang saya peroleh dan keterbatasan ilmu saya mengenai saham, saya mohon maaf jika terdapat kesalahan atau kekeliruan dalam data atau penulisan maupun dalam penyampaiannya. Dan untuk perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.